Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah pengantar pendidikan, yakni perkiraan masyarakat masa depan. Sebelum itu, kita tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara berkembang yang tentu saja berkeinginan besar untuk berada di tahap negara maju. Agar berada di tahap negara maju, salah satu cara atau salah satu upaya untuk berada di tahap itu adalah melalui pendidikan. Jadi, pendidikan di Indonesia dilatar belakangi oleh kemasyarakatan dan kebudayaan. Di satu sisi, pendidikan dijadikan sebagai salah satu pilar utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan kemasyarakatan. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dinyatakan bahwa dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Jadi, perkembangan masyarakat beserta kebudayaannya yang makin mengalami perubahan yang amat sangat pesat. Jadi, misalnya saja masyarakat pertanian yang awal mulanya membajak sawah menggunakan hewan ternak, tetapi setelah adanya alat industri, masyarakat pertanian beralih kepada alat industri, yakni traktor. Jadi, perubahan yang cepat tersebut mempunyai karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan. Yang pertama adalah kecenderungan globalisasi. Globalisasi sendiri berasal dari kata global yang berarti keutuhan dan kebulatannya, dengan makna bumi sebagai keutuhan seakan-akan tanpa batas administrasi negara. Dunia menjadi amat sangat transparan, serta saling ketergantungan antar bangsa di dunia semakin besar. Menurut Emil Salim 1990 nomor 8-9 terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat dan sangat menonjol daya tariknya. Yang pertama adalah bidang ilmu pengetahuan teknologi, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang lingkungan hidup, dan yang keempat adalah pendidikan. Di samping keempat bidang tersebut, terdapat kecenderungan globalisasi dalam bidang lain, yakni pada bidang hukum, bidang politik dan hak asasi manusia, serta paham demokrasi. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Utamanya pada akhir abad 20 ini sangat mengesankan dalam bidang transportasi, telekomunikasi dan informasi, biomolekul dan bioteknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri memiliki dua dampak, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pertama, memberikan berbagai kemudahan. Dua, mempermudah meluasnya sebuah informasi. Tiga, bertambahnya wawasan dan pengetahuan. Selain dampak positif, ada dampak negatif, yakni merubah pola pikir. Banyaknya menimbulkan berbagai kerusakan. Globalisasi perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat adalah merupakan sebuah peluang dan sebuah tantangan. Kenapa saya katakan sebuah peluang? Karena apabila masyarakat dapat menerima ilmu pengetahuan dan teknologi ini, maka akan menguntungkan di masa depan. Tetapi apabila masyarakat tidak menerima dengan baik ilmu pengetahuan dan teknologi ini, maka akan menjadi sebuah tantangan bagi bangsa dan negara, utamanya diri pribadi. Maka dari itu, masyarakat diupayakan melek akan teknologi atau sadar akan teknologi sejak dini. Yang ketiga adalah perkembangan arus komunikasi yang semakin cepat dan padat. Hal ini berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit komunikasi, komputer dan sebagainya. Awalnya komunikasi bersifat langsung, verbal atau non-verbal, sebagai komunikasi antar pribadi atau impersonal communication, baik secara antar dua orang
jadi communication atau komunikasi antar kelompok kecil, small group communication, dengan ciri adanya dialog antar pihak-pihak yang berkomunikasi. Sedangkan bentuk komunikasi yang bercirikan monolog adalah komunikasi publik seperti pada komunikasi massa, yaitu radio, media massa, koran, dan lainnya. Teknologi komunikasi tentu saja belum merata pada semua negara. Pada negara berkembang berjalan amat sangat relatif lambat dan arus komunikasi didominasi oleh negara maju. Yang keempat adalah peningkatan layanan profesional. Karena semakin hari ilmu pengetahuan teknologi yang cepat, maka dibutuhkan layanan profesional dalam berbagai bidang. Profesi adalah suatu lapangan pekerjaan dengan persyaratan tertentu dengan ciri-ciri bertanggung jawab, kesejawatan, dan mempunyai keahlian. Profesi sendiri tidak main-main. Status profesional tidak langsung didapatkan, tetapi memiliki beberapa tahap yang sangat panjang. Jadi profesi tidak semudah itu untuk berada di dalam tahap profesional. Kalau ada perkiraan, tentu saja ada upaya. Jadi upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan adalah pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup akan tantangan di masa depan. Maka dari itu, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan kunci keberhasilan bangsa dan negara di dalam abad 21 yang akan datang. Pertama, tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Jadi manusia sebenarnya sejak awal telah dituntut untuk melakukan berbagai hal agar masyarakat masa depan dapat menghadapi segala tantangan yang akan datang. Salah satu ketentuannya adalah bersekolah selama 6 tahun, yakni sekolah dasar, dan bersekolah selama 3 tahun pada sekolah menengah pertama, kemudian dilanjutkan sekolah menengah atas selama 3 tahun, dan apabila kita berkepunyaan atau keluarga kita berkepunyaan, kita dituntut untuk melanjutkannya pada perguruan tinggi dengan tujuan agar kita memiliki bekal upaya mengantisipasi masa depan, agar masyarakat masa depan jauh lebih baik. Maka ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengantisipasinya. Yang pertama adalah perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap merupakan peranan yang sangat penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Upaya yang dilakukan adalah pembentukan pengubahan nilai dan sikap pembiasaan, internalisasi nilai melalui ganjaran atau hukuman, keteladanan atau modeling, teknik klasifikasi nilai. Perubahan nilai dan sikap dalam rangka mengantisipasi masa yang akan datang haruslah diupayakan demi menciptakan keseimbangan dan keserasian antara aspek kelestarian dan aspek pembaruan. Yang kedua adalah pengembangan kebudayaan. Dalam sarana kehidupan manusia, kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari nilai sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, sampai dengan sistem teknologi dan peralatan. Pelestarian nilai-nilai luhur Pancasila sebagai inti ketahanan budaya menjadi acuan pokok dalam memilih dan memilah segala pengaruh yang datang agar tidak terjadi krisis identitas bangsa Indonesia. Nah, peranan pendidikan merupakan faktor menentukan dalam membangun dan memperkuat kelebihan budaya tersebut. Yang ketiga adalah perkembangan sarana pendidikan. Karena pendidikan diorientasikan pada peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang dalam menghadapi segala tantangan, secara tradisional permasalahan pendidikan di Indonesia dengan wilayah yang luas dan penduduk yang amat sangat besar, namun tidak merata,
adalah masalah kuantitas, kualitas, pemerataan, dan relevansi. Salah satu upaya agar pendidikan dapat merata adalah memberikan jangkauan sampai di daerah terpencil dan penyempurnaan kurikulum serta persiapan sarana dan prasarana yang mendukung. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's it, Brian? Yes.